Hai ladies, welcome to my first video. Di video ini, aku akan berbagi informasi mulai dengan hal yang paling basic untuk menjawab pertanyaan, sebaiknya bagaimanakah urutan makeup itu? Untuk kalian yang sudah ahli dengan makeup, tentunya sudah paham betul urutannya dan bahkan sudah punya stylenya masing-masing. Namun buat ladies kalian yang masih pemula, semoga videoku ini bisa berguna. Sebelum memulai rangkaian make up, pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan penggunaan produk perawatan kulit kita guna memastikan kondisi kulit kita siap untuk menerima produk make up yang akan kita aplikasikan kemudian. Yang pertama, kita mulai dengan produk complexion untuk area wajah kita, di mana produk complexion ini terdiri dari produk primer, foundation dan concealer, serta powder. Primer. Apa itu primer? Primer merupakan lapisan yang kita gunakan di antara skincare dan makeup yang bisa membantu makeup kita bertahan lebih lama dan tidak mudah luntur. Jadi produk primer ini merupakan produk dasar sebelum kita mengaplikasikan produk makeup kita yang selanjutnya. Jadi penggunaan primer ini menjadi sangat penting ya ladies. Terdapat banyak jenis primer yang dapat ladies pilih sesuai dengan jenis kulit ladies masing-masing. Sebagai contohnya, ada primer yang ditujukan untuk combination to oily skin atau to dry skin, dan ada juga primer yang khusus untuk sensitive skin. Selain itu, ada juga primer yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti untuk meningkatkan radiance dari warna kulit kita dan meminimalisir pori-pori yang ada pada wajah kita. Berikut kita akan coba aplikasikan salah satu produk primer dari Le Mer, di mana produk primer ini memiliki warna yang dapat kita pilih dan kita sesuaikan dengan warna kulit kita, dengan fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit kita sehingga kulit kita akan memiliki satu ton warna yang lebih cerah sebelum kita menggunakan produk yang berikutnya yaitu foundation. Selanjutnya kita masuk kepada penggunaan foundation dan concealer. Foundation memiliki fungsi untuk meratakan warna kulit kita dan menyamarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kulit kita. Sementara untuk spot-spot tertentu yang membutuhkan koreksi yang lebih intens, ladies dapat menggunakan produk concealer ataupun color corrector karena kedua produk ini memiliki konsistensi yang lebih kental dibandingkan foundation sehingga keduanya ini mampu membantu menyamarkan kekurangan yang ada pada area tertentu tersebut secara lebih efektif. Sebagai contohnya, di sini aku punya produk color corrector dengan warna peach yang biasanya aku gunakan untuk menyamarkan lingkaran hitam yang ada di bagian bawah mata aku. Sementara untuk spot-spot tertentu lainnya, aku akan gunakan concealer. Setting powder merupakan rangkaian terakhir dari kategori complexion kita, di mana setting powder ini berfungsi untuk mengunci penggunaan foundation dan concealer tadi supaya tidak luntur oleh minyak wajah kita. Terkadang ladies bisa lihat setelah beberapa waktu penggunaan make up, ada beberapa bagian dari make up kita yang mulai luntur karena minyak ataupun pecah-pecah dan crack. Disinilah fungsinya setting powder untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Terdapat berbagai bentuk setting powder dalam bentuk loose powder ataupun press powder, dan juga di dalam berbagai warna, mulai dari warna yang translucent ataupun memiliki warna tertentu yang bisa ladies pilih dan sesuaikan dengan kondisi kulit ladies. Tahap berikutnya adalah penggunaan make up untuk area pipi yang kita awalin dengan penggunaan bronzer ataupun contour untuk memberikan efek bayangan dan kedalaman pada wajah kita sehingga wajah kita tidak terkesan plain ataupun pucat. Selanjutnya kita gunakan blush on dengan warna yang sesuai dengan keinginan ladies masing-masing dan kita akhiri dengan penggunaan highlighter untuk memberikan efek kilau pada bagian-bagian wajah kita yang menonjol. Contohnya highlighter ini bisa kita gunakan di bagian tulang pipi kita, di area pelipis mata kita, bagian tengah dari hidung kita, ataupun di bagian atas dari bibir kita. Pada prinsipnya, penggunaan bronzer atau contour, blush on, dan highlighter ini berfungsi untuk menciptakan efek 3 dimensi dari penampilan yang ada pada wajah kita. Step ketiga, kita beralih ke area mata. Untuk make up area mata bisa kita mulai dengan bagian alis terlebih dahulu, dan kemudian kita lanjutkan ke bagian kelopak mata kita. Kita mulai dengan eye primer di bagian kelopak mata kita, kemudian kita aplikasikan eyeshadow dan eyeliner kita, dan yang terakhir adalah penggunaan maskara yang kita awalin dengan produk maskara primer terlebih dahulu untuk memastikan produk maskara yang kita gunakan nantinya bisa bertahan lama, dan yang terakhir adalah penggunaan dari produk maskara itu sendiri. Bila ladies lihat, terdapat berbagai bentuk produk eyeshadow, apakah berbentuk powder, liquid eyeshadow, cream eyeshadow, dan sebagainya yang bisa ladies pilih karena pada prinsipnya mereka semua memiliki fungsi yang sama.
Setelah selesai dengan area pipi dan mata, kita lanjut ke area bibir, dan sama seperti yang lainnya, kita awalin dengan penggunaan lip primer ataupun lip balm terlebih dahulu untuk memberikan dasar sebelum kita lanjutkan dengan produk lipstick kita. Kemudian kita gunakan lip liner yang akan membantu aplikasi lipstick kita supaya lebih rapi. Baru yang terakhir kita aplikasikan lipstick ataupun lip gloss sesuai dengan selera ladies masing-masing. Step yang kelima, yang merupakan step terakhir dari rangkaian makeup kita, merupakan tahap finishing dengan penggunaan finishing powder dan finishing spray. Finishing powder berfungsi untuk memberikan efek terhadap hasil akhir dari makeup kita sesuai yang kita inginkan, apakah matte ataupun glowing. Dan berikut adalah 2 produk finishing powder yang aku miliki. Satu dengan finishing yang matte, yaitu dari Charlotte Tilbury, dan satu lagi dengan finishing dengan efek sedikit glowing dari Guerlain. Selanjutnya, setelah penggunaan finishing powder, kita akhiri rangkaian makeup kita dengan penggunaan finishing spray, di mana produk spray ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua produk makeup yang sudah kita aplikasikan ini bertahan lama dan sekaligus berfungsi untuk memberikan efek hydration. Akhirnya selesai juga seluruh rangkaian makeup kita ya ladies. Kesannya panjang dan ribet prosesnya, namun bila sudah kita lakukan sebenarnya tidak berasa panjang dan ribet. Tapi pastinya semua itu perlu waktu untuk melakukannya. Nah, sekarang bagaimana untuk ladies yang tidak punya banyak waktu? Berikut tips dari aku untuk make up dengan cara yang lebih simpel dan waktu yang lebih hemat dengan efek hasil akhirnya yang natural. Terdapat beberapa step wajib yang tidak boleh ladies lewatkan, dan berikut adalah step-stepnya. Yang pertama, gunakan tinted moisturizer atau CC cream sebagai pengganti foundation. Karena penggunaan produk ini jauh lebih simpel, di mana ladies tidak perlu menggunakan powder setelahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan concealer hanya jika ladies merasa perlu. Jika tidak, ladies bisa lewatkan step ini dan langsung lanjut ke penggunaan bronzer, blush, dan highlighter. Kemudian, setelah penggunaan untuk area cheeks, kita lanjutkan dengan penggunaan eyebrow dan mascara. Dan yang terakhir adalah penggunaan lipstick. Sebagai catatan, jika ladies ingin menggunakan eyeshadow, kita bisa gunakan bronzer dan highlighter kita sebagai pengganti eyeshadow sehingga lebih simpel, di mana kita gunakan bronzer sebagai transition color di bagian kelopak mata kita, sementara highlighter kita gunakan sebagai pop-up color yang kita gunakan di bagian tengah dari kelopak mata kita ataupun di bagian lipatan mata kita. Sebagai summary dari seluruh rangkaian makeup kita, jika ladies perhatikan, step pertama merupakan step dasar di dalam makeup kita yang harus kita lakukan dengan benar, berupa penggunaan produk complexion yang terdiri atas primer, foundation, concealer, dan powder. Selanjutnya, step kedua, ketiga, dan keempat, kalau aku menyebutnya lebih kepada step estetika. Karena pada step ini kita lebih banyak memberikan warna dan efek 3 dimensi pada tampilan makeup kita dengan menggunakan produk makeup untuk area pipi, mata, dan bibir. Dan step kelima merupakan step finishing dari seluruh rangkaian makeup kita yang kita akhiri dengan penggunaan finishing powder dan finishing spray. Kembali ke urutan makeup kita, itulah kelima step makeup yang bisa ladies coba terapkan. Pada prinsipnya, di dalam makeup tidak ada urutan makeup yang sifatnya baku, sehingga step by step makeup yang aku sarankan di dalam videoku ini tetap dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan ladies masing-masing. Jika kalian suka dengan videoku ini, please untuk subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Thank you, dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye!